Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Kita menyerahkan bangsa kita ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, ampuni bangsa dan kota kami Yesus. Kasihi kami Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Ini kami umat-Mu, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Biar pujian ini Tuhan memberkati bangsa-bangsa, memberkati bangsa dan kota kami. Kau bertahta Tuhan, Kau bertahta. Dimuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, oh, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Hanya oleh karena anugerah, oleh anugerah-Mu, ampunilah
Amin. Haleluya. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Kembalikan Tuhan bangsa kami kepadamu, kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kau layak Tuhan, pulihkan, pulihkan bangsa kami, muliakan nama-Mu atas negeri ini. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Katakan, kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Kuasa-Mu terlebih, lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat
hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin Tuhan. Kami mengimani pujian ini akan terjadi kebangkitan, akan terjadi pemulihan yang luar biasa atas bangsa-bangsa, terutama atas bangsa kami Indonesia, kota kami tercinta juga Tuhan. Belas kasihan-Mu menjadi milik kami. Kami mau berdiri sebagai pendoa. Kami mau berdiri Tuhan sebagai pengintai-pengintai. Kami memberkati bangsa kami. Kami memberkati kota kami. Kami memberkati seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Allahku. Kami mau lebih dalam lagi menaikkan pujian dan penyembahan kami bagi Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Karena kami percaya bahwa Roh-Mu yang hidup di dalam kami lebih besar dari apapun juga yang ada di dunia ini. Buka hati kami, jamah hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup hanya karena anugerah. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Haleluya. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup. Amin. Di altar-Mu. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita angkat pujian ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari
Mari buka hati kita. Tuhan, jamah kami saat ini Tuhan. Oh, di hadirat-Mu kami ambil alih. Amin. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami persilakan Roh Kudus, kami persilakan Engkau Bapa. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami pagi menjelang siang hari ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dan lebih lagi. Kami memerlukan Engkau lebih dari hari-hari kemarin Tuhan. Bahkan untuk seterusnya. Kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi pelita. Firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Jadikan kami murid-murid-Mu yang siap untuk ditaburi kebenaran firman Allah. Jadikan hati kami menjadi tanah-tanah yang lembut, tanah-tanah yang baik, sehingga benih-benih firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah manis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian kami. Kami bawa kepada-Mu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah hidup sebagai penyembah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Katakan lagi pujian ini. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku kami bawa kepada-Mu. Ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan.
karena anugerah, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Tuhan, karena kekuatanku. Sungguh-sungguh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hidupku penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Segenap hidup, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa sebelum kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, kami mohon Tuhan berbicara bagi setiap kami. Di tengah mungkin situasi yang menimbulkan kekhawatiran bagi setiap kami, kami mau tetap belajar mempercayai Tuhan bahwa Engkau Allah pemilik atas kehidupan kami. Tuhan, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini, kami yang ada di rumah atau mungkin kami yang ada di tempat yang lain, kami semua yang mendengar, melihat rekaman ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, Tuhan yang mengurapi kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, berbicara bagi setiap kami pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan melawat kami, Tuhan berfirman bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali bertemu. Walaupun mungkin dalam ibadah ini agak sedikit berbeda dari yang biasanya. Tapi kita tetap percaya bahwa segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Mari kita akan tetap, mungkin Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di rumah, Bapak Ibu bisa mendengarkan khotbah ini, bernyanyi bersama kita memuliakan Tuhan. Kita berdoa biar Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada saat ini.
Temanya masih seperti tema tahunan kita di gereja ini Bapak Ibu, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ada dua yang akan saya bagi untuk kita renungkan. Yang pertama adalah mengasihi Allah, dan kemudian kita akan belajar juga bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia dalam keadaan seperti ini, apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus saya kerjakan di dalam kehidupan kita? Nah, kita akan belajar bersama Bapak Ibu Saudara, sambil kita akan merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan yang tetap menolong dan menguatkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu paling tidak punya dua hal yang ada di dalam kehidupan dia. Yang pertama, bahwa ketika kita mengasihi seseorang, maka kita adalah orang yang akan selalu berhubungan dengan orang yang kita kasih itu. Kita adalah orang yang selalu, paling tidak ya, kita tanya kabarnya, apa kabar? Sudah makan atau belum? Lagi ngapain dan sebagainya. Nah, itu biasanya sapaan-sapaan ketika kita punya satu hubungan dengan seseorang Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian orang yang mengasihi Tuhan juga itu adalah orang yang menyadari keberadaan dirinya, bahwa dirinya itu ada di dunia ini untuk dia menyembah Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saya ingin membagi bagian yang pertama ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan dua bagian. Yang pertama adalah keintiman dengan Tuhan, dan yang kedua adalah ibadah yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat yang bagian yang pertama, yaitu keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata intim itu sama artinya dengan akrab. Jadi kalau misalnya kita menggambarkan hubungan pertemanan kita, maka kalau akrab itu biasanya kita akan pergi bersama, hangout bersama, ngopi bersama ya Bapak Ibu Saudara, jalan bersama. Bahkan juga ketika keakraban itu semakin dalam, tidak menutup kemungkinan ketika kita punya masalah kemudian kita curhat dengan orang yang kita akrab dengan dia itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu akrab, itu intim. Tapi keintiman yang dimaksud dari hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hanya sampai dalam tahap akrab yang kita pahami. Tetapi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan keintiman itu adalah sebuah kesatuan, sebuah penyatuan antara dua pribadi yang berbeda. Nah, paling mudah untuk kita mengerti, menggambarkannya adalah hubungan antara suami dan istri. Alkitab bilang begini, suami dan istri yang adalah dua, tetapi Alkitab menyatakan bahwa mereka bukan dua lagi, tetapi mereka adalah satu. Dua pribadi yang bisa disatukan, itu ada dalam satu hubungan yang intim. Nah, keintiman inilah yang sebenarnya kita ingin, kita bisa melakukannya dengan Tuhan. Kita bisa bersatu dengan Allah kita. Makanya di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, Alkitab bilang begini Bapak Ibu Saudara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Artinya bahwa ada satu kesatuan kita dengan Allah itu sendiri. Itulah yang disebut dengan intim. Jadi bukan ada lagi jarak, walaupun mungkin jarak kita itu adalah hanya beberapa sentimeter. Bukan itu yang dimaksud dengan intim, tetapi yang dimaksud dengan keintiman adalah bagaimana kita bisa menyatu dengan Allah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang disebut dengan keintiman. Orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang bisa menyatu dengan Allahnya. Nah, ketika kita menyatu dengan Allah kita, maka seperti Paulus berkata, bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Jadi bagaimana gambaran itu menggambarkan sebuah keintiman yang luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang memiliki kesatuan dengan Allah.
Mereka yang tinggal di dalam Tuhan dan Allah pun tinggal di dalam kehidupan dia. Itu yang pertama, pengertian yang pertama tentang keintiman. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur pasal 91 ayat ke-14. Jadi ayat ini hari-hari ini menjadi ayat yang sangat sering dibaca ya Bapak Ibu Saudara, karena sangat sesuai dengan situasi yang ada. Tetapi orang lupa bahwa ada beberapa inti dari ayat itu. Ayat pertama, ayat yang kedua, dan kita akan melihat ayat yang ke-14. Ayat 14 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat Mazmur pasal 91 ini, ayat 2 sampai seterusnya sampai ayat yang ke-13. Kemudian ayat yang ke-14 itu kembali menjelaskan siapa yang diluputkan itu. Siapa yang dibentengi oleh Tuhan? Orang yang hatinya melekat kepada Allah. Jadi hanya orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu yang bisa berkata, aku tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam aku. Dalam terjemahan yang lain, kata hati yang melekat itu disebutkan memfokuskan hatinya, memfokuskan perhatiannya kepada Allah. Itu yang disebut dengan melekat Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya menjadi satu kesatuan, tetapi bagaimana hidupnya itu fokusnya, hatinya itu berfokus kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang disebut dengan sebuah keintiman. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi, situasi yang terjadi saat ini, Allah akan meluputkan, Allah akan membentengi hidup kita. Iya, tapi itu bagi orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Mari kita melihat pemahaman yang lain tentang keintiman ini. Pemahaman yang lain Bapak Ibu Saudara adalah selalu terkoneksi dengan Allah. Banyak orang ditanya, berapa kali sih satu hari kita harus berdoa? Ya paling tidak 3 kali. Doa makan pagi, doa makan siang, dan doa makan malam. Atau mungkin ya paling tidak 5 kali. Ditambah lagi waktu bangun pagi dan kemudian waktu mau tidur malam. Bapak Ibu Saudara, banyak di Alkitab menceritakan bagaimana orang punya waktu berdoa kepada Tuhan. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Saya waktu kecil diajarkan oleh orang tua bahwa berdoa itu pagi hari. Kenapa pagi hari Bapak Ibu Saudara? Karena di pagi hari itu sebelum kita memulai segala aktivitas kita, biasanya kita belum disibukkan dengan segala sesuatu. Jadi pagi hari itu lebih fresh ya, lebih segar. Belum ada pikiran-pikiran yang ada di sana, belum ada input-input yang membuat kita galau dan sebagainya. Jadi pagi hari itu orang bisa fresh gitu. Jadi sangat baik pagi hari itu berdoa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti orang yang berdoa di siang hari, orang yang berdoa di malam hari itu salah. Tetap saja Bapak Ibu Saudara itu baik. Tapi sebenarnya yang kita ingin perhatikan bahwa orang itu harus terkoneksi selalu dengan Allah. Artinya bukan selalu berdoa gitu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau mengendarai kendaraan sambil tutup mata dan berdoa gitu. Apa yang bisa terjadi di sana? Tapi bagaimana hati kita itu tetap fokus kepada Allah. Kita tetap melekat kepada Tuhan. Waktu kita bekerja seolah-olah kita sedang melakukannya bagi Tuhan. Seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah penting untuk kita terkoneksi dengan Allah. Bapak Ibu coba kita perhatikan handphone. Ini handphone yang paling gampang untuk memberikan contoh. Handphone Bapak Ibu Saudara itu biasanya di atasnya itu ada kode untuk sinyalnya ya. Sinyal dari GSM-nya. Jadi kalau sinyal itu ada atau handphone itu bisa menangkap sinyal, maka kita akan selalu terkoneksi dengan orang lain. Waktu orang lain SMS kita, waktu orang lain telepon kita, atau orang lain WhatsApp kita dan menghubungi kita melalui media-media sosial, kita bisa terkoneksi. Karena apa? Sinyalnya itu selalu
ada. Kita terkoneksi selalu dengan sinyal itu. Dan kita bisa terhubung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sinyal yang selalu terhubung itu juga akan membuat kita akan mendapatkan. Dalam handphone itu bilang ada notifikasi ya Bapak Ibu. Ada beberapa catatan-catatan yang diberikan kepada kita, pemberitahuan-pemberitahuan yang diberikan kepada kita. Muncul, ting, oh pulsa Anda mau habis, oh kuota Anda mau habis, oh ini ada seperti ini, oh dan ini ada seperti ini. Bahwa aplikasi Anda harus di-upgrade dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mendapatkan berita itu. Tetapi bayangkan kalau handphone kita pergi ke hutan dan tidak ada sinyal dan tidak terkoneksi. Maka kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Kita nggak bisa mendapatkan notifikasi-notifikasi yang bisa membantu kita, yang bisa menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang intim dengan Allah itu dia selalu terkoneksi dengan Tuhan. Bukan hanya di waktu doa pagi, bukan hanya di waktu siang, bukan hanya di waktu malam. Tapi memang dia selalu terkoneksi dengan Tuhan. Nah, orang yang intim dengan Allah, yang selalu terkoneksi dengan Allah itulah, Allah akan memberikan kekuatan bagi dia. Memberikan peringatan-peringatannya kepada orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita memutuskan koneksi kita dengan Tuhan, maka putus juga biasanya informasi-informasi yang kita terima. Di mana saat kita bisa putus koneksi dengan Tuhan? Ketika kita melakukan dosa. Ketika kita hidup dalam sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Maka kita sedang memutus koneksi kita dengan Allah. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Tinggal di dalam Allah. Dan hatinya melekat dengan Tuhan. Kalau kita mau sampai kepada satu kesimpulan tentang keintiman Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang sebuah hubungan bukan mengenai kuantitasnya, tetapi mengenai kualitas dari hubungan itu. Bukan mengenai banyaknya kita tunduk kepala dan kemudian kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menolong kami dan sebagainya. Gitu. Bukan hanya kuantitas banyaknya kita menutup mata dan melipat tangan itu. Orang yang disebut dengan intim dengan Tuhan. Tetapi orang yang intim dengan Allah itu, dia punya koneksi. Dia punya kualitas hubungan dengan Allah. Kalaupun Bapak Ibu Saudara hanya bisa memiliki saat teduh di pagi hari. Atau mungkin waktu justru istirahat di siang hari. Atau mungkin kita bersaat teduh di malam hari bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika hubungan itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan memiliki sebuah kualitas di dalam hubungan. Itulah keintiman. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka kita bisa melihat bagaimana orang yang mengasihi Allah itu. Dia intim dengan Tuhan. Allah ada di dalam dia dan dia mau tinggal di dalam Allah. Dan kemudian dia selalu terkoneksi dengan Allah. Itu yang pertama. Berbicara mengenai mengasihi Allah itu adalah mengenai satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara di dalam kita mengasihi Allah. Apa yang bisa kita nyatakan kita lihat di sana? Yang kita bisa lihat adalah mengenai ibadah yang sejati. Nah saya mau sama-sama kita melihat ini. Kita belajar merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu mari kita membaca di Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama bilang begini. Ayat ini pasti sudah sangat terkenal ya Bapak Ibu Saudara. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Itu kata Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memiliki ibadah yang sejati. Dan Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita. Bukan sebagai persembahan yang bercela, bukan sebagai persembahan yang kotor, tetapi sebagai persembahan yang hidup.
sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat bersama-sama belajar tentang ayat ini ya. Kata ibadah di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ditulis kata latreia. Latreia itu secara literal diartikan mengabdi. Jadi seorang hamba mengabdi kepada tuannya. Jadi ketika orang yang mengasihi Tuhan dan mau beribadah, ibadah yang benar kepada Tuhan, maka di sana ada sebuah pengabdian. Jadi kata ini menggambarkan, memahami bagaimana seorang budak, seorang yang menjadi bawahan kemudian dia mengabdi kepada tuannya, kepada atasannya. Mengabdi, menyembah. Itu pengertian dari kata latreia. Sebenarnya ada beberapa pemahaman yang kita harus pahami tentang ibadah. Saya akan membagikan Bapak Ibu Saudara pemahaman tentang ibadah ini ada beberapa hal. Yang pertama, ibadah itu sebenarnya berbicara mengenai persembahan. Ibadah berbicara mengenai pengabdian, sama seperti arti kata latreia tadi. Dan ibadah itu juga berbicara mengenai perkumpulan dengan saudara seiman. Mari kita melihat yang pertama tentang persembahan. Ibadah bukanlah sekedar liturgi atau tempat di mana kita beribadah. Kalau Bapak Ibu membaca Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai yang ke-24. Ada satu percakapan Tuhan Yesus kepada seseorang. Kemudian Tuhan sampaikan begini, ada waktunya engkau tidak lagi bisa beribadah di gunung ini. Karena wanita itu berkata bahwa kami, nenek moyang kami beribadah di gunung ini, sedangkan orang Yahudi di Yerusalem. Kemudian Yesus berkata, ada waktunya engkau tidak lagi bisa beribadah di gunung ini. Engkau juga tidak bisa beribadah di Yerusalem. Dan engkau akan beribadah dengan cara yang benar. Yaitu apa? Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tentang hal ini, maka kita akan melihat situasi yang ada sekarang ini, di mana mulai minggu ini banyak gereja yang sudah tidak bisa beribadah di dalam gereja, termasuk gereja kita. Organisasi kita GPSI hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak gereja yang tidak ibadah di dalam gereja. Orang akan berpikir, waduh, ini sudah akhir zaman. Ya memang ini tanda-tanda akhir zaman. Tapi zaman ini belum berakhir hanya karena peristiwa ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau kita merenungkan tentang sebuah ibadah, maka ibadah tidak hanya berbicara tentang tempat. Makanya Tuhan Yesus sampaikan kepada perempuan itu di dalam Yohanes pasal yang keempat itu. Ada waktunya engkau tidak bisa beribadah di tempat ibadahmu. Ada waktunya Tuhan berkata kepada kita, engkau tidak bisa beribadah di tempat ibadahmu. Tapi kita akan mulai memahami dan mengerti bagaimana sih sebenarnya ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ibadah yang sejati kepada Allah adalah menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Makanya ibadah itu bukan hanya sekedar liturgi Bapak Ibu Saudara. Ikutin aturannya, pembukaan, nyanyi satu lagu worship, satu lagu pelan, nyanyi lagu lagi yang cepat, kemudian nyanyi lagi lagu pelan dan seterusnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita mengalami itu terus dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita. Padahal ibadah tidak hanya bicara itu. Walaupun dalam ibadah ada liturgi, tetapi ibadah tidak melulu soal liturgi. Tidak semuanya ibadah itu masalah tempat. Tetapi ibadah yang pertama itu berbicara tentang persembahan. Roma 12 ayat 1. Kita diajarkan bagaimana memberi persembahan yang benar. Dan itu adalah hidup kita. Dan firman Allah menegaskan lagi kepada kita dalam Roma pasal 12 ayat 1. Waktu kita mempersembahkan hidup kita kudus, benar, berkenan di hadapan Tuhan.
Itu ibadah yang sejati. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat ini tidak bilang begini, kamu harus tepuk tangan. Kamu harus bernyanyi. Kamu harus mengangkat tangan. Walaupun itu bagian dari ibadah. Tapi tidak semua ibadah itu mengenai tepuk tangan. Mengenai bernyanyi. Tapi Roma pasal 12 mengajarkan kepada kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi kita saat ini tidak memungkinkan untuk kita datang berkumpul bersama. Tapi bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk kita beribadah. Karena ibadah itu adalah memberi hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ibadah itu pengabdian kepada Allah. Kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kita melakukan segala sesuatu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu pengabdian kita juga kepada Allah. Dan itu juga ibadah. Memang di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Firman Allah juga mengingatkan kepada kita. Jangan meninggalkan perkumpulan-perkumpulan dengan orang seiman. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkumpul bersama, kita beribadah bersama, mungkin seperti yang terakhir minggu lalu kita lakukan itu. Itu juga ibadah sebenarnya. Tapi kita memahami bahwa bukan hanya di situ ibadahnya. Kita juga harus sadar bahwa kita perlu berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita bisa saling menasehati. Untuk kita saling menguatkan. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara memiliki pemahaman yang benar tentang sebuah ibadah. Saya tidak tahu berapa lama kita akan beribadah dengan cara seperti ini. Bapak Ibu di rumah, kami hanya rekaman di gereja. Tetapi mari kita memahaminya. Ada waktunya kita gak bisa berkumpul. Ada waktunya kita gak bisa datang di tempat ibadah kita. Tapi ibadah itu punya ruang yang luas pemahamannya untuk kita bisa sama-sama memahami. Bahwa ibadah itu juga persembahan hidup kita kepada Tuhan. Ibadah itu pengabdian kita kepada Allah dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita. Dan ibadah itu juga berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Kita berharap nanti bahwa kita kembali boleh bersama-sama berkumpul ini. Kita tidak tahu berapa lama itu akan terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa waktu ini kita akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Mungkin bagi sebagian orang, kalau gitu enak untuk di rumah. Bahasa Yunaninya itu kenyanyatan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kenyanyatan akhirnya hanya ibadah di rumah. Pak, saya akan mempersembahkan tubuh saya kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Ya itu betul. Tetapi berkumpul bersama itu juga ibadah. Walaupun kita gak bisa melakukannya sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap berdoa ya. Biar keadaan di kota kita ini bisa kembali normal seperti biasa. Nah itu bagian dari mengasihi Tuhan. Punya keintiman dengan Tuhan dan punya ibadah yang sejati. Memahami ibadah yang sejati. Mari sekarang kita melihat bagian yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Saya ingin menyampaikan satu hal saja yang digema-gemakan oleh pemerintah kita, yaitu social distancing. Walaupun beberapa waktu yang lalu presiden kita menyampaikan bukan lagi social distancing, tetapi physical distancing. Yaitu menjaga jarak secara fisik dengan orang lain. Walaupun mungkin ini Bapak Ibu Saudara menjadi bukan merupakan kebudayaan kita. Kita yang biasa salaman, kita yang biasa cipika-cipiki. Akhirnya kita gak bisa lagi hanya mengangkat tangan. Hanya menganggukkan kepala, say hello gitu. Walaupun itu bukan merupakan budaya kita. Apa artinya ini dengan mengasihi Tuhan?
Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan tentang hal ini. Apa yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan wabah virus yang begitu cepat menyebar. Makanya WHO itu menyatakan bahwa ini pandemi. Jadi satu kejadian luar biasa di mana satu penyakit itu bisa menularkan sampai puluhan ribu orang hanya dalam waktu beberapa bulan. Kalau Bapak Ibu tahu penyakit yang mematikan, AIDS, kanker dan sebagainya, itu perlu waktu lama untuk membunuh ribuan orang. Tetapi virus ini hanya perlu waktu beberapa bulan Bapak Ibu Saudara. Ini bulan ketiga, anggaplah Desember, ini menjadi bulan keempat Maret. Sudah berapa puluh ribu orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang terjangkit virus ini. Dan berapa ribu orang yang meninggal. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat begini. Apa hubungannya physical distancing dengan mengasihi sesama kita manusia. Kita pasti sudah tahu tentang edukasi-edukasi yang disampaikan baik di televisi, di media sosial. Saya membaca suatu saat di dalam satu portal berita mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. 3 dari orang yang positif COVID-19, 3 dari orang yang positif COVID-19 itu 1 di antaranya itu tidak mengalami gejala apapun. Jadi kalau ada 3 orang, yang 2-nya mengalami gejala sakit, yang 1-nya enggak. Yang 1-nya terlihat sehat saja. Kenapa dia bisa terlihat sehat saja? Karena dia punya fisik yang kuat. Gitu. Imunitas tubuhnya itu bagus. Gitu. Sehingga virus itu tidak mempengaruhi dia. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan terlalu takut juga dengan virus itu kalau kita sehat. Gitu. Kalau kita sehat, maka sistem imunitas dari tubuh kita itu yang akan dengan sendirinya mengalahkan virus itu. Yang penting Bapak Ibu Saudara di rumah saat ini dalam keadaan yang sehat. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu kita merasa oh saya sehat, saya baik. Sehingga kita tidak menjaga jarak dengan orang lain. Kita hidup sembrono. Harusnya di rumah kita jalan-jalan ke mall. Kita bertemu, berkumpul bersama dengan orang-orang yang banyak yang kita tidak tahu apakah dia sudah terjangkit virus itu atau tidak. Nah kemudian kita ikut terjangkit virus. Tapi karena kita kuat, tubuh kita nggak apa-apa. Tapi waktu kita pulang ke rumah, di rumah ada orang tua kita yang usianya sudah lanjut. Di rumah ada anak kita yang masih kecil, yang mungkin juga keadaan fisiknya kurang sehat. Mungkin suami kita kurang sehat. Mungkin istri kita kurang sehat. Nah karena kita yang sembrono ini maka kita membawa wabah itu. Dan itu membuat orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi itu menjadi sakit. Social distancing, physical distancing. Bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang rentan tertular. Mereka yang memiliki penyakit bawaan. Yang berbahaya ketika dia mengalami atau tertular virus itu. Jadi waktu kita memahami tentang hal ini, kita melakukan dengan sebaik-baiknya, menjaga jarak dengan orang lain. Sebenarnya bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang-orang yang kita kasihi yang ada di sekitar kita. Makanya pemerintah menyampaikan Bapak Ibu Saudara untuk tidak keluar di rumah. Anak-anak muda jangan sering keluar-keluar kalau nggak penting. Di rumah saja. Memang membosankan di rumah. Ciptakanlah sebuah aktivitas. Semakin lama kita membiarkan virus ini, itu artinya semakin lama kita membuat situasi di kota kita itu semakin diperpanjang terus. Saya mendengar mulai diperpanjang menjadi bulan pertengahan April. Nanti akan diperpanjang lagi menjadi akhir April. Nanti akan diperpanjang lagi. Karena apa? Karena penyebaran virus ini nggak bisa terputus. Siapa yang dirugikan? Bukan hanya kita, orang-orang di sekitar kita,
orang-orang yang kita kasih akan dirugikan. Anak-anak kita nggak bisa sekolah. Mungkin sebagian anak kita senang karena liburan. Tapi apa jadinya selama berapa bulan mereka tidak sekolah? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini pesan penting untuk kita mengasihi sesama kita manusia adalah menjaga diri kita sendiri dengan baik. Pemerintah menganjurkan social distancing, physical distancing. Lakukan itu, bukan untuk Anda. Bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk orang-orang yang kita kasihi. Supaya mereka juga tidak tertular. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melihat hal ini. Kasihan tenaga medis. Yang ada berhubungan langsung dengan mereka yang positif. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu. Mari kita melihat, belajar berempati dengan hal ini. Kita sembrono, tapi lihat orang-orang yang tertentu lain. Mereka berjuang. Gereja ini baru disemprot dengan cairan disinfektan. Lihat bagaimana orang-orang itu, mereka bekerja di luar. Mereka bekerja di tempat-tempat umum. Di mana mungkin saja tempat itu sudah terpapar virus. Tapi mereka melakukan. Nah tugas kita, kasihani orang-orang seperti ini. Kita mengasihi mereka, itu mengasihi sesama manusia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu dua hal yang menjadi renungan kita untuk hari ini. Kita renungkan bersama. Saya ingin menyimpulkan begini Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dan hubungan yang berkualitas dengan Allah. Orang yang mengasihi Tuhan memahami bahwa hidupnya adalah korban, persembahan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadahnya yang sejati. Dan yang terakhir, mengasihi sesama manusia artinya peduli dengan kepentingan orang lain. Berempati dengan orang lain yang saat ini menolong korban-korban itu. Saya melihat bagaimana mereka yang meninggal karena virus. Keluarganya tidak bisa mengantar menguburkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada dalam posisi itu, menyedihkan sekali. Kita tidak bisa memakamkan keluarga kita. Dan rasa sedihnya itu mungkin mereka akan alami begitu lama dalam hidup mereka. Nah mari kita pahami tentang hal ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya kita mengerti dan Tuhan yang menolong kita semua. Sebelum khotbah tadi lagu yang kita nyanyikan adalah hidupku adalah penyembahan. Bapak Ibu, kita gak bisa beribadah bersama. Tapi mari kita memberikan hidup kita itu sebagai persembahan, sebagai ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan yang akan menolong kami untuk kami lebih memahami lagi apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus kami perbuat dalam kehidupan kami sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Allah yang jaga, Allah yang membentengi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa biar berkat Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Di sepanjang minggu ini Tuhan yang akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Mari kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah. Walaupun kami saat ini ada di rumah, tapi kami tetap merasakan bagaimana Tuhan hadir menolong dan memberkati kami. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati bagi kami yang masih harus beraktivitas. Tolong kami, jagai kami Tuhan. Kami yang ada di rumah Tuhan, hiburkan kami. Kami boleh kembali membangun hubungan, membangun relasi juga dengan keluarga kami yang ada di rumah.
kesempatan yang banyak Tuhan beri bagi kami untuk kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati juga umat-Mu yang minggu ini berulang tahun. Karuniakan kekuatan kesehatan, anugerah Tuhan menyertai kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Tapi sebelumnya kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami yang ada. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kekuatan yang baru, persekutuan dengan Roh Kudus. Memberkati hidup kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Bapa terima kasih.